Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzlifah Holifatur Rahma dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Di sini saya akan membahas mengenai model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Di sini saya akan memulai dengan penjelasan mengenai konsep dasar analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Theo van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana. Bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemanfaatan dan digambarkan secara buruk. Salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan suatu kelompok adalah media. Lewat pemberitaan yang terus-menerus disebarkan, media secara tidak langsung membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala khalayak mengenai sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media itu bisa jadi melegitimasi suatu hal atau suatu kelompok dan melegitimasi memarginalkan kelompok lain. Kemudian pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Analisis van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor bisa seseorang atau kelompok ditampilkan dalam pemberitaan, yaitu dilihat dari dua pusat perhatian sebagai berikut. 1 adalah proses pengeluaran atau exclusion. Apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu? Nah, di sini proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Katakanlah dalam berita mengenai perkosaan, apakah wanita dan laki-laki ditampilkan secara utuh ataukah ada pihak yang dikeluarkan dari teks? Katakanlah kalau misalnya laki-laki dikeluarkan dari teks, maka pemahaman yang muncul adalah bukan laki-laki yang salah. Perkosaan itu adalah masalah wanita itu sendiri. Merekalah yang menjadi penyebab sehingga diperkosa. Jadi, exclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana proses suatu kelompok dikeluarkan dari teks pemberitaan. Nah, untuk yang kedua yakni proses pemasukan atau inclusion. Inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan lewat pemberitaan. Penjelasan pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuwen secara rinci dapat dilihat pada penjelasan berikutnya. Jadi di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu exclusion. Ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor atau seseorang atau kelompok yang dikeluarkan dalam pembicaraan. Di antaranya dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu 1. Pasifasi. Exclusion adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya, ini adalah proses bagaimana suatu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya sendiri. Misalnya dalam hal contoh kalimat berikut akan saya bacakan. Aktif. Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. Kemudian pasif. Seorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi. Nah, dalam kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif. Di sini, aktor pelaku atau si polisi tersebut disajikan dalam teks. Sebaiknya dalam kalimat kedua, aktor tersebut hilang dalam pemberitaan. Sebab yang lebih dipentingkan dalam pemberitaan adalah objek, korban penembakan. Apa akibat buruk dari pola kalimat semacam ini? Pertama, aktor atau pelaku hilang dari pemberitaan wartawan dan khalayak pembaca lebih memperhatikan dan tertarik untuk melihat korban daripada pelaku. Yang kedua yakni nominalisasi.
Strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja atau kata verba menjadi kata benda atau kata nomina. Umumnya dilakukan dengan memberikan imbuhan pe-an. Kenapa nominalisasi dapat menghilangkan aktor atau subjek dalam pemberitaan? Ini ada hubungannya dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif. Kemudian yang ketiga yakni penggantian anak kalimat. Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa dengan memakai anak kalimat untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, maka aktor atau polisi tersebut bisa disembunyikan atau dihilangkan dalam teks. Poin kedua yakni B, inclusion. Pertama, diferensiasi, indiferensiasi, yakni suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Misalkan indiferensiasi, contohnya adalah buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Dan untuk contoh diferensiasi, buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok, sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh. Dalam kalimat pertama jelas dikatakan para buruh mogok, sementara dalam kalimat kedua ditampilkan fakta mengenai direksi yang menawarkan jalan damai kepada para buruh. Kalimat yang kedua ini secara tidak langsung membedakan antara sikap pekerja dengan para direksi. Teks ini memarginalkan posisi buruh dengan menampilkan seakan buruh ngotot mogok. Di lain pihak ditampilkan direksi perusahaan yang lebih manusiawi dengan menawarkan perundingan secara damai. Yang kedua yakni objektivasi atau abstraksi. Di sini objektivasi atau abstraksi disebutkan elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk dan yang konkret ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi. Misalnya antara kalimat dengan objektivasi dengan abstraksi berikut. Objektivasi adalah PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan. Abstraksi, yang contohnya adalah PKI telah berulang kali melakukan pemberontakan. Untuk poin ketiga yakni nominasi kategorisasi. Dalam suatu pemberitaan mengenai aktor atau seseorang atau kelompok atau mengenai suatu permasalahan seringkali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya ataukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa bermacam-macam yang menunjukkan ciri penting dari seseorang bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah nominasi. Seorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Kemudian untuk kategorisasi, seorang laki-laki kulit hitam ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obat terlarang. Kedua kalimat tersebut artinya sama, yakni ada seorang laki-laki yang membawa obat-obatan terlarang dan ditangkap oleh polisi karena membawa obat-obatan terlarang. Pemberian kategori dalam kurung berkulit hitam sama sekali tidak merupakan tambahan informasi yang berguna siapa sebetulnya laki-laki tersebut. Kemudian yang poin keempat adalah nominasi identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa, atau tindakan tertentu didefinisikan. Nominasi, contohnya sebagai berikut. Seorang wanita ditemukan tewas, diduga sebelumnya diperkosa. Kemudian yang identifikasi, seorang wanita yang sering keluar malam ditemukan tewas, diduga sebelumnya diperkosa. Nah, dalam pemberitaan seringkali aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, tetapi seringkali juga tidak jelas atau anonim. Anonimitas ini bisa jadi karena wartawan belum lebih
belum mendapatkan lebih bukti yang cukup aman untuk menulis, sehingga untuk menjelaskan suatu objek atau pelaku, subjek, itu kurang bisa dipahami. Kemudian poin 6 adalah asimilasi atau dan individualisasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya ataukah tidak? Kemudian asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebutkan dalam berita, tetapi komunikasi atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. Misalnya, dalam suatu demonstrasi mahasiswa di Jalan Cendana yang menuntut Soeharto diadili. Untuk poin ketujuh adalah asosiasi disosiasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar? Ini adalah proses yang sering terjadi dan tanpa kita sadari. Kemudian poin C yang terakhir adalah kerangka analisis. Theo van Leeuwen ini dalam menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita, Van Leeuwen membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Van Leeuwen sangat amat peka dengan kemungkinan marginalisasi atau pengucilan aktor dalam pemberitaan. Menurut Van Leeuwen, ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan tersebut. Yang pertama, eksklusi, yaitu apakah dalam teks berita itu aktor sosial dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. Yang kedua yakni inklusi, bagaimana aktor yang disebut itu ditampilkan dalam pemberitaan. Cukup sekian dari saya tentang penjelasan model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan kekeliruan dalam menjelaskan, mohon dimaklumi karena saya hanya manusia biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.